Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan dari satu ayat kebenaran firman Tuhan, diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37, garis tebal di atas orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus kepadanya, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Sebetulnya ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya seluruh. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan perawatan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mulai dari, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mau datang berbakti kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Sebab Engkau begitu cinta atas hidup ini. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan persekutuan ibadah ini Tuhan di dalam tangan kuasa anugerah Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Pakai kamu dengan penuh kuasa. Melewati kami sebagai alat Tuhan. Jemaat Tuhan akan diberkati dan iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membuka persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Dahulu kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan dalam buku NKI nomor 139, Kirim Cahayamu. Pandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Shalom jemaat kekasih Kristus, dimanapun jemaat Tuhan berada dan dapat mengikuti siaran ini. Kita memuliakan Tuhan, karena kasih anugerahnya lah kita kembali dapat bersama-sama menyembah Dia, bahkan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah yang maha besar, Allah yang kami layani sampai pada hari ini, Allah yang telah menyatakan kebaikan dan pemeliharaannya bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan-Mu sajalah kami sebagai jemaat Tuhan ada pada hari ini dan boleh menikmati berkat-Mu dalam penyembahan kami. Dan saat ini kami bersyukur juga untuk kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Oleh karenanya hamba mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hati dan pikiran kami, meneranginya dengan kemampuan daripadanya, agar firman Tuhan yang kami pelajari menjadi berkat dan kegirangan bagi kami dalam kami melaksanakan tanggung jawab dan pelayanan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, mohon urapan dari Roh Kudus Tuhan, kendalikan dengan kuasa Allah, hamba dapat menjelaskannya dengan tuntunan Tuhan saja, dan jemaat Tuhan diberkati daripadanya. Terima kasih Tuhan, ini harapan kami dan permohonan kami persembahkan
Firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Saya membacakannya, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, di akhir bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia, pengurus Departemen Penginjilan Pusat telah memberi tema yang akan kita pelajari bersama di penghujung bulan misi ini, yaitu melayani Sang Raja. Melayani Sang Raja. Kita semua tahu bahwa tema bulanan kita, bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia di tahun 2020 ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Itu dari Injil Matius pasal 24 ayatnya ke-14. Nah, melalui seluruh pelayanan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan bagi kita, ada beberapa hal yang diharapkan itu dapat dilakukan oleh seluruh jemaat
di kalangan gereja Kemah Injil Indonesia. Yaitu yang pertama bahwa jemaat Tuhan diharapkan tetap dan terus memberitakan tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus, yang bukan hanya membawa atau mendatangkan keselamatan secara jiwa, tetapi kasih itu juga memelihara kita dalam segala kondisi. Nah, bagian firman ini telah disampaikan di minggu pertama di bulan Agustus yang lalu. Yang kedua, diharapkan kita sebagai jemaat Tuhan, kita adalah hamba yang setia untuk melakukan tanggung jawab dan perintah Tuhan Yesus. Walaupun tanggung jawab itu di mata manusia kecil, tetapi Tuhan mau tetap ada kesetiaan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, yang mana kita melakukannya sebagai wujud dari kesetiaan kita dalam perlombaan iman kita. Itu disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu yang kedua. Di minggu yang ketiga, dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan juga, diingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang digambarkan, dilambangkan sebagai pengantin perempuan. Diharapkan untuk tetap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai pengantin laki-laki. Sikap berjaga-jaga itu dinyatakan di dalam keyakinan dan kesungguhan kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kesungguhan kita juga melakukan amanatnya di dalam kehidupan kita. Lalu di minggu yang keempat juga disampaikan oleh hamba Tuhan bagi kita semua, supaya kita dapat melaksanakan dan menjalankan atau memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan bagi kita, ibarat talenta yang dipercayakan kepada hamba-hamba seorang Tuhan. Dan kita diharapkan untuk melakukan kepercayaan itu, menjalankan kemampuan atau talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita sebagai harta sorgawi yang Ia anugerahkan bagi kita semua. Nah, hari ini, di penghujung bulan misi ini, minggu terakhir ini, Tuhan juga mau mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa pada waktunya, pada waktu yang sangat pasti, Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaan-Nya. Maka Ia sebagai hakim yang maha agung duduk di atas tahtanya dan menghakimi semua umat manusia tanpa terkecuali. Dan di dalam penghakiman itu, Ia meminta pertanggungjawaban kita tentang pelayanan-pelayanan yang telah kita lakukan selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 31 dan sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jemaat kekasih Kristus, kata-kata di dalam firman Tuhan ini sangat penting kita renungkan dengan baik-baik. Penting sekali kita menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Menurut saya, ketika kita merenungkannya, maka akan tergambar dua situasi atau suasana yang akan terjadi ketika penghakiman
yang terakhir ini Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, suasana kegirangan, suasana sukacita, suasana yang memuji Allah karena mendapat kasih anugerah dari Allah, menempatkan kita pada tempat yang layak di sebelah kanannya. Ibarat domba-domba yang setia. Lalu yang kedua, ada suasana jeritan yang tidak pernah berkesudahan. Ada sebuah situasi yang ngeri, kengerian yang dahsyat sekali. Oleh karena ratapan bagi mereka yang tidak peduli terhadap pelayanan, yang tidak peduli untuk melayani Tuhan semasa hidupnya. Dan mereka ditempatkan, dikatakan dalam firman Tuhan, ditempatkan di dalam hukuman yang kekal. Penting kita renungkan ini, jemaat kekasih Kristus. Dan oleh karenanya hari ini perlu kita memastikan terhadap pribadi kita. Bagaimana tentang pelayanan kita sampai pada hari ini? Supaya kita dapat memperoleh atau ditempatkan sebagai domba-domba yang mendapat bagian di dalam kebahagiaan kerajaan Allah yang telah disediakan sejak dahulu kala dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan melihat beberapa kebenaran yang penting kita pelajari di dalam kehidupan kita. Yang mana dikatakan dalam bagian ini bahwa tempat sukacita itu akan diperoleh bagi mereka atau orang-orang yang benar karena mau melayani Tuhan. Nah, di dalam pelayanan sang raja akan memberi penilaian dan dasar pelayanannya adalah ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam kita melayani sang raja, raja kita akan menilai, yaitu sejauh mana kesetiaan seseorang dalam melayani. Sejauh mana kesetiaan seseorang dalam melayani dia sebagai raja. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah sebuah sikap yang berpegang teguh. Biasanya pada sebuah janji atau pendirian yang ada di dalam kehidupan seseorang. Contoh pendirian seseorang yang telah berkomitmen di dalam kehidupannya melaksanakan sebuah pekerjaannya walaupun pekerjaan itu penuh dengan tantangan yang berat. Kata setia juga berarti adalah tetap dan teguh hati. Tetap dan teguh hati. Nah, di dalam pembacaan kita jemaat kekasih Kristus, ada ungkapan sang raja yang dikatakan, yang ia ucapkan kepada domba-domba atau orang-orang benar yang ia tempatkan di sebelah kanannya. Yang berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ungkapan ini jemaat kekasih Kristus merupakan ungkapan di mana sang raja yang dilayani dengan setia ini memberi upah yang layak diperoleh bagi mereka yang dengan setia melayani dia. Yang dengan kesetiaan penuh melakukan pelayanan sang raja itu. Dikatakan dalam bagian ini, pelayanan apa saja yang telah mereka lakukan. Yang pertama adalah dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Yaitu pelayanan sosial mereka lakukan untuk sang raja. Nah, di dalam bagian ini dikatakan, bila mana kami telah melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Mereka melihat
orang yang paling hina itu dalam keadaan haus mereka memberi minum. Ada yang memberi tumpangan, ada yang melawat ketika ada yang sakit, mengunjungi ketika di penjara. Itu yang diungkapkan oleh sang raja kepada orang-orang benar. Dan ini adalah pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Pelayanan memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, melawat yang sakit, mengunjungi yang ada di penjara. Dan itu dilakukan oleh orang-orang benar itu. Sehingga dikatakan mereka layak untuk memperoleh upah. Masuk di dalam kerajaan yang disediakan oleh sang raja. Lalu pelayanan yang kedua, yaitu pelayanan penginjilan. Ya walaupun tidak diungkapkan dalam bagian ini, tetapi konteks dekatnya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pelayanan penginjilan ini juga menjadi bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang benar. Lalu yang ketiga adalah pelayanan yang dilakukan menurut karunia masing-masing. Itu di Injil Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Dan inilah pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Sehingga dikatakan dalam ayat 34, mereka mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, jemaat kekasih Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Sudahkah kita menunjukkan pelayanan kita dengan setia? Apakah selama ini di dalam kehidupan kita, kita sudah melakukan pelayanan kita, pelayanan apapun dengan setia? Jika jawabannya iya, mari tetap dan teruslah bersemangat untuk melayani Dia. Jangan goyah, jangan kendur untuk melayani Dia, tetap semangat. Jika jawabannya adalah belum, firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita seperti kawanan kambing yang dipisahkan ada di sebelah kiri sang raja. Dan bahkan celaka sekali jemaat kekasih. Mereka dimasukkan ke dalam siksaan yang kekal. Hari ini adalah masih masa anugerah dari Tuhan. Kita diberi kesempatan hari ini untuk tetap melakukan pelayanannya. Oleh karenanya jemaat kekasih Kristus, tetap layanilah Tuhan kita. Yang kedua, hal yang dinilai oleh sang raja dalam kita melayani Dia, yaitu ketulusan dalam melaksanakan pelayanan ini. Ketulusan, tulus dalam melaksanakan pelayanan sang raja. Kata tulus dalam firman Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yaitu sungguh-sungguh dan berhati bersih, jujur, tidak pura-pura, dan tulus ikhlas. Nah, contohnya di dalam Alkitab, orang yang melakukan pelayanan dengan tulus dan sungguh-sungguh adalah seorang Samaria yang baik hati. Tadi sudah dibacakan di awal ibadah kita. Dikatakan ketika orang Samaria ini melihat seseorang yang dirampok oleh penyamun dan bahkan dipukul oleh penyamun yang tergeletak sudah sekarat di pinggir jalan. Maka dikatakan ia merawat orang itu. Ia membalut luka-lukanya, membasuh luka-lukanya. Ia lakukan itu dengan penuh tulus dan bukan pura-pura. Buktinya adalah bahwa selain ia merawat orang yang dirampok ini, dan ia juga membawanya ke penginapan, bahkan meminta kepada pemilik penginapan itu agar merawat orang ini dengan sungguh-sungguh sampai sembuh. Dan seluruh pembiayaannya ia tanggung. Dan dikatakan firman Tuhan, ia meninggalkan uang juga untuk biaya perawatan itu. Jemaat kekasih Kristus,
Tuhan rindu kita melayani Dia dengan ketulusan hati. Bukan karena apa yang diharapkan dari apa yang kita lakukan. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-40. Tuhan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Ada ungkapan, saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, dari jawaban orang-orang benar itu tergambar jemaat kekasih bahwa sekecil apapun pelayanan itu, walaupun itu dilakukan kepada orang yang paling hina mungkin di tengah-tengah masyarakat dan jemaat. Tetapi Tuhan melihatnya bahwa itu ada sebuah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan kita. Sekecil apapun juga, jemaat kekasih. Dan itu sebabnya di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 ia berkata, jika seorang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberi perkara-perkara besar menjadi tanggung jawabnya. Artinya adalah bahwa ketika kita dengan tulus ikhlas melakukan sebuah pelayanan, walaupun itu sangat kecil di mata manusia, tetapi ketahuilah, sesaat Tuhan akan memberi pelayanan yang jauh lebih besar lagi dari itu. Dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan, bukan hanya para pendengarnya saat Dia mengajarkan firman ini, tetapi juga bagi kita sekalian. Sekecil apapun yang kita buat terhadap sesama kita, tentang perkara-perkara yang mungkin kecil dan sederhana, tetapi ketahuilah, Tuhan memandang itu kita telah lakukan untuk Tuhan kita. Apalagi kita melakukan perkara-perkara yang besar, seperti ya kita melakukan pasar penginjilan, mana Anda jemaat Tuhan telah memberi dengan sukacita, dan itu ada sebuah pelayanan yang luar biasa juga dinilai oleh Tuhan bagi kita sekalian. Oleh karenanya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah tulus melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apa saja yang telah kita buat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, hal yang dinilai oleh Tuhan sebagai Sang Raja dalam kita melayani Dia adalah bagaimana motivasi kita untuk melayani Dia. Ayatnya yang ke-44. Katakan dalam bagian ini, lalu mereka pun menjawab Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Nah, ungkapan ini jemaat kekasih Kristus hampir sama dengan ucapan apa yang dikatakan oleh orang-orang benar di dalam ayat yang ke-36, dari ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Itu ungkapan yang hampir sama. Nah, dari ucapan ini jemaat kekasih tergambar sangat jelas sekali bahwa orang-orang jahat yang digambarkan di dalam bagian firman Tuhan ini, itu adalah bahwa mereka hanya mau melakukan sesuatu jika hal tersebut itu diperintahkan. Mereka tidak peka dan tidak memiliki kepekaan untuk melihat perkara-perkara di sekitar mereka tentang orang-orang yang harus memerlukan bantuan, dukungan, dan pelayanan dari mereka. Mereka tidak peka terhadap itu. Pelayanan itu adalah sebagai bentuk buah iman dari apa yang mereka imani. Seperti dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan-perbuatan sesungguhnya adalah mati. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita jemaat kekasih. Betul kita beriman kepada Yesus. Tetapi ketika iman itu tidak kita nyatakan, tidak kita aplikasikan di dalam bentuk perbuatan-perbuatan, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu iman yang mati. Memang perbuatan
baik kita. Bukanlah perbuatan untuk mendapatkan keselamatan seperti keyakinan orang lain. Berbuat baik supaya selamat. Tetapi perbuatan baik kita adalah sebagai wujud dan bentuk dari iman kita. Bahwa kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan adalah sebagai bentuk bukti bahwa kita telah mendapatkan keselamatan itu. Pelayanan kita sesungguhnya adalah buah dari iman kita. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, pada umumnya kecenderungan seseorang mau melakukan pelayanan yaitu jika dapat mengangkat status sosialnya. Di beberapa tempat jemaat kekasih, ada orang yang mau melayani dengan harapan bahwa status sosialnya ia menjadi terpandang di depan masyarakat, di depan jemaat. Ya, ini memang baik juga tetapi motivasinya salah. Ketika diganti menjadi pelayan Tuhan, wah keberatan. Menganggap bahwa ia diremehkan, menganggap bahwa ia dikecilkan. Ada juga orang yang mau melayani. Ketika pelayanan itu setara dengan status sosialnya, dengan jabatannya, ya mungkin memiliki pendidikan yang tinggi, lalu diberikan sebuah pelayanan yang sederhana, wah menolak karena merasa tidak cocok dengan statusnya. Itu adalah sebuah sikap yang salah. Ada juga orang yang mau melayani. Ketika pelayanan itu bersifat formal, ia mendapat SK baru mau melayani. Diberi kepercayaan secara formal baru mau melayani. Itu adalah sebuah sikap yang salah. Ada juga yang mau melayani. Ketika lewat pelayanannya ia mendapatkan sesuatu yang banyak untuk kepentingannya. Ini juga adalah salah. Jemaat kekasih Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang benar dalam bagian waktu ia menjawab kepada sang raja yang telah memberi upah yang layak bagi mereka. Mereka menganggap bahwa orang-orang benar ini menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang sesungguhnya belum berarti apa-apa. Sesuatu yang ya tidak ada nilainya apa-apa di depan manusia. Dan pelayanan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memang harus ia lakukan sebagai bentuk perhatiannya kepada sesama. Nah, jemaat kekasih Kristus, ketika mereka melakukannya, orang-orang benar itu melakukannya. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan mengapresiasi apa yang telah mereka buat. Ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya yakin jemaat kekasih Kristus, kita rindu satu saat ketika kita bertemu Tuhan kita, ia memberi apresiasi terhadap pelayanan kita. Dengan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa jemaat kekasih? Dan oleh karenanya, apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan? Sesungguhnya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah melayani untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan motivasi pelayanan kita sebagai jemaat Tuhan sampai hari ini? Jemaat kekasih Kristus, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan kita terhadap pekerjaan Tuhan, pastilah akan dinilai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pahalanya juga adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal inilah yang digambarkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya pada hari ini. Tentang domba-domba yang baik dipisahkan dari kambing-kambing. Yang menggambarkan tentang jemaat, kambing-kambing itu jemaat yang tidak mau peduli terhadap pelayanan Tuhan.
Tuhan menilai apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kesetiaan kita untuk melayani Dia. Sejauh mana ketulusan kita untuk melayani Dia. Dan apakah yang menjadi motivasi kita dalam melayani Dia. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layankan dengan benar, maka pahalanya adalah mendapat bagian dalam kerajaannya yang kekal dan hidup yang kekal. Immanuel, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah pelajari pada hari ini. Biarlah firman ini mengajarkan kami bagaimana kami bersikap di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing sebagai jemaat-Mu. Oleh karenanya, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami semua untuk memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian dalam buku NKI nomor 136, Maju Laskar Kristus. Kita akan menyanyikan pujian ini sampai ayatnya yang kedua. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji menggegam. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegam. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di pujian kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini dan sekaligus menutup persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini akan dibawa oleh Wakil Gembala. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan hati kami senantiasa di dalam mengiring akan Engkau dan memberitakan Injil kerajaan sorga supaya mempercepat kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah diasingkan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka yang telah mengembalikan persepuluhan juga Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana janji berkat Tuhan, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal yang kami mau naikkan pada kesempatan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk pelayanan di tempat ini. Bapak Gembala, Wakil Gembala, Badan Pengurus Jemaat, Tuhan Yesus memberkati senantiasa untuk melayani dengan baik di dalam jemaat ini. Berkati juga program-program di dalam jemaat kami ya Tuhan.
Biarlah apa yang dapat kami canangkan dan rancangkan bisa berjalan dan bisa terlaksana dengan baik, terutama program penginjilan ya Tuhan. Karena ini adalah ciri khas kehidupan gereja masa kini dan selamanya, terus memberitakan Injil ya Tuhan, supaya program-program penginjilan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, di akhir bulan ini juga kami bersyukur kami bisa mengasingkan sepanjang bulan ini untuk aksi dana penginjilan secara khusus organisasi GKI, dan demikian juga kami bisa aksi pasar penginjilan kemarin. Itu adalah berkat Tuhan semua ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang memberikan dengan sukacita, yang memberi dengan sukarela, dengan sepenuh hati, ikut andil dalam kegiatan semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan Yesus tolong jamah dan sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi setiap kami dan pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Karena kami percaya kesembuhan daripada Yesus pasti nyata. Dan kami menantinya, kalau cepat itu adalah mujizat Tuhan, kalau pelan-pelan juga kami percaya pekerjaan Tuhan selalu ada di dalam penantian kami akan kesembuhan yang kami nantikan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati, berikan kepandaian, berikan kesuksesan. Berkati pemerintah daerah Malinau, berkati juga gereja Kemah Injil Pusat sampai dengan lokal, bagai pengurus-pengurusnya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Memberkati juga secara khusus anggota jemaat GKI Tanjung Lapang yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah berlalu ini sampai dengan hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati karena umur yang digenapkan adalah anugerah dan mujizat Tuhan, dan kami syukuri itu dan kami mau pakai hidup kami terus untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mereka bisa menjalani rumah tangga dengan setia dan terus memuliakan Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak generasi. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keutuhan bangsa negara kami. Berkati juga pemerintah Republik Indonesia yang terus berjuang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Dan kami juga mau menuju kepada normal ya Tuhan. Kami percaya bahkan di daerah kami sudah kami rindukan gereja-gereja, termasuk gereja kami bisa beribadah dengan normal. Karena kami rindu seluruh anggota keluarga bisa menikmati persekutuan seperti dahulu ya Tuhan di gereja ini dengan bebas. Kami rindu itu ya Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih untuk waktu yang telah kami lalui, di mana Tuhan telah melindungi kami sepenuhnya dari virus corona, dan sampai seterusnya kami terus terlindungi sehingga persekutuan ibadah secara normal bisa kami jalankan lagi seperti dahulu. Berkati juga ya Tuhan tenaga medis, dokter, perawat yang bekerja di beberapa daerah yang masih zona merah, zona hitam bahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan membuat kami bisa menemukan juga vaksin atau obat untuk penyembuhan dari virus ini supaya kami tidak merasa terancam. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung dan menunggu persalinan. Tuhan Yesus memberkati supaya lancar semuanya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sudah melahirkan dan membesarkan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan untuk keluarga-keluarga yang merindukan anak, Tuhan Yesus akan membuka kandungan mereka dan memberkati sehingga mereka juga menikmati anugerah Tuhan dengan berkat dari keturunan. Tuhan Yesus, akhir dari persekutuan ini, kami kembalikan puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa di sorga. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan daripada Roh Kudus, memampukan setiap jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Kristus, sehingga Yesus datang menjemput saleh-salehnya, kami juga disambut dengan kemuliaan dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya.
Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.